Semoga Anda semua berbahagia. Kita tahu tidak ada hal gampang di dunia ini. Suatu kali Sang Buddha membabarkan kicau manusia patilabu, kicang macana జీవితం. Artinya, lahir sebagai manusia adalah sangat susah. Menjalani hidup yang telah diperoleh itu jauh lebih susah. Sebenarnya kita semua tahu tentang itu. Tapi kita harus memahami betapa susah untuk mencapai pencerahan agung. Sebenarnya, bahkan kita tidak bisa dibayangkan. Kita hanya tahu sedikit tentang Sang Buddha. Kebenaran adalah pencapaian mulia yang lahir dari pengorbanan luhur. Sebenarnya, Buddha adalah akibat. Kita tidak perlu heran betapa kuat Sang Buddha. Tapi berpikir siapa menjadi Sang Buddha? Seorang biasa menjadi Sang Buddha. Itulah mengapa kita harus ajaib. Karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Saya pikir karena itulah pada waktu-waktu yang tertentu untuk 100.000 kalpa hanya satu Buddha. Saya akan mengajarkan nanti betapa lama waktu yang kalpa di kehidupan akhir. Sang Bodhisatta menderita banyak dari menyiksa tubuhnya. Beliau harus lakukan itu karena perbuatan buruk yang beliau lakukan di zaman Buddha Kassapa. Tapi itu menyebabkan untuk mencapai pencerahan. Beberapa kali Sang Buddha menjelaskan itu kepada beliau Sariputta seperti ini. Pada masa ketika aku menjalankan praktik pertapaan yang sangat keras, di antara semua orang yang melakukan tapa yang keras, akulah yang menjalankannya dengan cara yang paling keras. Pada waktu itu, aku membiasakan diri mencabut rambut kepala dan janggutku dengan tangan. Aku menolak untuk duduk di atas tempat duduk. Aku tetap berdiri terus-menerus. Aku bermeditasi dalam posisi jongkok, bertumpu pada ujung-ujung jari kaki. Aku berjalan di atas papan yang dipenuhi duri. Aku juga berbaring di atas papan berduri. 3 kali setiap hari, aku masuk ke dalam air dan menyelam sebagai bagian dari praktik pertapanku. Wahai Sariputta, beginilah kerasnya yang kehidupan yang aku jalani. Selama bertahun-tahun, aku membiarkan debu menumpuk di seluruh tubuhku. Debu itu mengeras menjadi lapisan-lapisan yang kemudian mengelupas. Wahai Sariputta, seperti kulit kayu yang mengelupas dari batang pohon tua. Demikian pula selama bertahun-tahun tubuhku dipenuhi debu yang mengeras dan mengelupas, namun tidak pernah sekalipun muncul dalam pikiranku, aku harus membersihkan lapisan debu ini. Ataupun seandainya ada seorang yang datang membersihkan tubuhku, tentu itu yang akan baik. Namun tidak pernah sekalipun muncul dari pikiranku sebagai seorang petapa yang mencari kehidupan suci. Aku hidup tanpa mengenakan pakaian. Pada musim panas, aku membiarkan tubuhku terbakar oleh terik matahari. Pada musim dingin, aku membiarkan tubuhku menggigil di tengah udara yang sangat dingin. Aku tinggal seorang diri di hutan yang sunyi dan menakutkan. Bahkan untuk menghangatkan tubuh, aku tidak pernah mendekati api. Wahai Sariputta, aku juga tidur di tanah pekuburan. Tulang belulang manusia, aku jadikan sebagai bantal. Ketika itu,
Anak-anak penggembala datang ke mendekatiku. Mereka meludahiku. Mereka mengencingi tubuhku. Mereka melempariku dengan tanah. Mereka bahkan menusukkan ranting-ranting ke telingaku. Namun wahai Sariputta, sedikit pun tidak pernah muncul kebencian atau kemarahan dalam hati terhadap anak-anak itu. Wahai Sariputta, makanan yang aku konsumsi hanyalah 1 butir beras setiap hari. Mungkin engkau berpikir bahwa butir beras pada zaman itu lebih besar daripada sekarang. Tidak, wahai Sariputta, bukan demikian. Ukuran 1 butir beras pada zaman itu sama persis seperti ukuran 1 butir beras pada masa sekarang. Maka wahai Sariputta, ketika aku hanya memakan 1 butir beras saja, tubuhku menjadi sangat kurus. Kedua mataku tenggelam jauh ke dalam rongga mata dan hanya tampak berkilau samar. Wahai Sariputta, ketika aku meraba kulit perutku, tulang belakangku dapat terasa di tanganku. Dan ketika aku meraba tulang belakangku, yang terasa adalah kulit perutku. Wahai Sariputta, ketika aku mengusap tangan dan kakiku, akar-akar rambut menonjol, lalu rambut-rambut itu rontok berguguran. Semua itu terjadi semata-mata karena aku makan sangat sedikit. Wahai Sariputta, demikianlah kehidupan pertapaan yang begitu keras dan penuh penyiksaan yang pernah aku jalani. Lihatlah betapa susah jalan untuk pencerahan. Sang Buddha telah mengalami penderitaan seperti ini dan mencapai pencerahan. Setelah itu di khotbah pertama beliau membeberkan Yocayang attakila matano yogo dukko anario anatta sanghito. Diri pada penyiksaan diri adalah menyakitkan, tidak mulia, tidak bermanfaat, tapi untuk menunjukkan cara kepada kita. Dia harus menderita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ingatlah betapa agung guru kita. Sebenarnya saya tidak pikir tidak ada di dunia ini seperti beliau. Bahung sahasa maminim nita sayudantang. Girime kalang udita ghora sasena maran. Kanti sudatta vidina jitava munindo. Tang tejasa bhavatute jaya mangalani. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua berbahagia.